Revati, aku sudah memberitahu ibumu. Mungkin sekarang dia sedang datang ke sini. Dan sekarang minumlah. Kau akan baik-baik saja. Tapi Anggat, apa Gudan akan baik-baik saja? Halo? Halo, Revati? Maaf aku telah menghubungimu karena aku tidak mau mengganggu waktumu. Aku pikir kau pasti khawatir dan aku ingin memberitahu. Kakakmu Gudan sudah ditemukan. Apa? Kau sudah menemukan Gudan? Ya, butuh sedikit kerja keras untuk melakukannya. Aku menemukan kakakmu dan aku melakukannya hanya untuk. Apa mereka menemukan Gudan? Iya, Anggat, mereka menemukannya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Oh ya, aku harus kembali ke Aksa dan Gudan. Mereka mungkin membutuhkan bantuanku. Iya. Oh ya, Revati, jagalah dirimu. Sekarang aku pergi dulu ya. Iya. Anggat. Angkat? Apa yang dilakukan orang gila itu? Revati, apa yang terjadi di antara kalian berdua? Terima kasih sudah memberitahuku. Tunggu, Revati. Aku tidak akan membiarkan pria manapun mendekati Revati. Termasuk orang gila itu. Kenapa Anggat selalu berada di dekat Revati? Kalau ini terus berlanjut, aku harus segera menyingkirkan orang gila itu. Dan itu akan kulakukan secepat mungkin. Ayo, pilihlah salah satu di antara mereka untuk jadi istri Aksat dan ibu mertua dari keluarga ini. Santi, tapi Gudan hanya ingin berteman dengan semua orang. Kakak tidak mengerti apa-apa. Cinta kakak pada Gudan telah membutakan kakak. Tapi aku tidak akan membiarkan hidup Aksat hancur. Gudan gagal menjadi menantu dan juga gagal menjadi ibu mertua yang baik. Tidak apa-apa, aku pikir aku bisa mengajarinya. Tapi untuk istri yang baik, apa aku harus mengajarinya bagaimana menjadi istri yang baik dan apa kewajibannya terhadap suaminya? Ayo, cepat pilih satu. Aku sendiri yang memilihkan gadis-gadis ini. Kau tidak akan menemukan gadis yang lebih baik di seluruh kota ini. Salah satu dari mereka akan menjadi istri Aksat dan menjadi ibu mertua. Salah. Bibi salah. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Membawa ibu mertua lain untuk keluarga ini ketika sudah ada ibu mertua. Itu salah. Memikirkan pernikahan kedua seorang suami, meskipun dia sudah memiliki istri, itu juga suatu kesalahan. Untuk sementara, aku setuju denganmu dan mengakui bahwa aku salah.
Tapi itu juga salah. Aku sudah memberimu banyak kesempatan untuk membuktikan bahwa aku salah. Tapi tidak sekalipun. Kau memanfaatkannya sebaik-baik mungkin dan membuktikan dirimu benar. Apa kau sudah lupa? Pertanyaan tentang hubunganmu? Bibi, aku tidak melupakan apapun. Tapi tetap saja, sejenak mari kita anggap bahwa kau benar dan aku salah. Tapi Bibi, persahabatanku bersama Paman EJ itu sama sekali tidak palsu. Katakan padaku, seandainya aku tidak menikah dalam keadaan seperti itu, dan jika saja Paman EJ dan aku bertemu secara normal seperti orang-orang, apakah kau masih akan mengatakan hal yang sama? Pastinya tidak, kan? Bibi, jika kami bertemu sebelum menikah seperti pasangan lain, kami akan saling mengenal, jatuh cinta, dan menikah. Tapi yang terjadi dengan aku dan Paman EJ tidak seperti itu. Tapi itu bukan berarti aku tidak layak untuknya, kan? Aku tahu kau tidak menganggap pendekatanku benar. Tapi coba pikirkan itu, Bi. Apa menurutmu Laksmi bisa berbagi sesuatu denganku? Tidak bisakah Laksmi berbagi kebahagiaannya dan kesedihannya bersamaku? Tentu saja dia bisa, kan? Tapi Bibi, bisakah kau mengatakan hal yang sama pada dirimu? Bibi, di sisi lain kau memang tegas. Apakah Durga memberitahumu hal-hal yang tidak dia beritahu kepada siapapun di rumah ini? Bibi, kami semua menghargaimu, kami semua menghormatimu, terutama nenek. Karena nenek lebih tua darimu. Tapi dia menempatkanmu di atasnya untuk menghormati hubungan kalian. Hubungan itulah yang akhirnya membuat rasa hormat di antara kalian. Meskipun itu terbalik. Padahal seharusnya Bibi yang harus lebih menghormati nenek. Jika kau tidak keberatan dengan suatu hubungan, kenapa persahabatan sangat mengganggumu? Kau bicara seperti teka-teki dan mencoba mengajariku tentang sebuah hubungan. Tidak, Bibi. Aku hanya mencoba mengatakan bahwa persahabatan, hubungan yang kau pertanyakan itu, hubungan yang kau anggap salah itu, hubungan itu memberiku kekuatan selama ini. Paman EJ, dia adalah temanku. Karena persahabatannya itulah aku berdiri di hadapanmu dan mempresentasikan pendirianku, sudut pandangku, langsung di hadapanmu, Bibi. Aku sedang mencoba mengatakan bahwa karena persahabatan ini... Persahabatan! Kalau kau hanya ingin bersahabat, kenapa kau menikah dengan Aksan? Keluarga Jindal butuh ibu mertua, bukan sahabat. Kau harus tahu itu, Gudan. Kami butuh orang yang bisa mengurus keluarga dengan tegas. Dan kami juga butuh yang disiplin. Kami di sini semua membutuhkan menantu yang baik dan menjaga keluarga tetap bersama. Kau mengerti? Seorang istri yang baik. Apa kau tahu bagaimana istri yang baik? Kau tidak tahu, kan? Jadi, sudah diputuskan. Kau tidak akan pernah bisa menjalani salah satu dari hubungan ini. Bibi, kalau aku tidak tahu bagaimana menjadi seorang istri, mereka juga tidak mengetahuinya.
Gudan! Kak Durga, sepertinya semua menjadi di luar kendali. Lihat itu. Ini pasti terjadi suatu hari nanti. Itu hal yang bagus. Apa aku sudah mengatakan sesuatu yang salah? Kalau kau ingin menunjukkan persahabatan yang aku dan suamiku bagikan, kau harus mengarahkannya terlebih dahulu kepada mereka. Apakah Bibi pikir mereka hanya berbagi hubungan fisik saja? Bibi, apa mereka hanya suami dan istri? Jika itu memang benar, kenapa kita selalu membicarakan tentang persahabatan mereka? Kenapa kita memuji mereka bersama? Bibi, kenapa kita percaya pada mereka? Kalau kau menganggap persahabatan mereka salah, singkirkan patung mereka. Bibi, kalau kau tidak bisa melakukan itu, berhentilah mempertanyakan persahabatan yang aku dan suamiku bagikan selama ini. Kenapa aku tidak bisa menempatkan persahabatanku di atas sebagai seorang ibu mertua, menantu, atau seorang istri? Salah jika berpikir bahwa suami dan istri harus menyelesaikan pernikahan mereka pada malam pernikahan mereka. Dan jika karena alasan tertentu mereka tidak menjadi akrab, apakah itu berarti hubungan mereka tidak ada artinya sama sekali? Persahabatan yang dimiliki pasangan semacam itu, itulah yang menyatukan mereka. Selama masa-masa sulit, persahabatan mendekatkan ibu mertua dan menantu. Aku tidak mengatakannya begitu saja. Aku percaya bahwa sebuah persahabatan menunjukkan ikatan yang kuat. Gudan. Tidak, Bibi. Aku sudah cukup mendengar. Biar aku yang bicara hari ini. Aku mungkin berbicara padamu dengan nada keras atau aku mungkin telah mengatakan sesuatu yang mungkin sangat menyakitimu. Dan aku sangat menyesal tentang itu. Aku minta maaf pada Bibi. Bibi, keponakanmu ini, Aksat, adalah suamiku. Sejak hari pertama aku datang, dia selalu membuatku merasa bahwa tidak ada yang tidak bisa aku lakukan. Dia selalu meyakinkanku. Ya, aku akui dulu kami memang sering bertengkar. Kami masih sering bertengkar. Dan aku yakin kami akan terus melakukannya. Aku akan selalu menginginkan itu. Pertengkaran kami telah membuat kami semakin dekat. Pertengkaran membangun kepercayaan. Itu yang membuktikan kenapa Aksat Jindal dianggap sebagai pria yang hebat. Bibi, aku bangga sekali. Karena aku menikah dengan pria yang luar biasa. Tapi yang membuatku lebih bahagia adalah kenyataan bahwa suamiku adalah temanku. Bibi, kau mengutip contoh tangga ini untukku. Kau bilang hubungan itu sama dan tidak ubahnya seperti tangga. Kita tidak bisa melewatkan beberapa langkah untuk naik ke atas.
Persahabatan membantu kita menjembatani kesenjangan itu. Kami tidak menyimpan hitung-hitungan dalam pertemanan. Kami hanya melihat cinta. Santi, Gudan benar. Kalau semua hubungan terikat oleh persahabatan, semua kesalahpahaman dan dendam akan berakhir. Aksat beruntung bisa menemukan istri seperti Gudan. Santi, aku ingin kau menerimanya juga. Kenapa para menantunya tidak menerimanya sebagai ibu mertua mereka? Dan kenapa hubungan Aksat dan Gudan tidak lengkap? Mungkin kakak sudah melupakan ajaran, adat istiadat, dan ritual kita. Tapi aku belum, dan aku juga tidak akan pernah melupakannya. Kakak membuat kesalahan yang besar. Ada pilihan persahabatan dan kekuatan. Yang berpihak pada persahabatan akan sangat merugikan kakak. Kita lihat saja. Tidak ada yang boleh pergi. Begitu juga Gudan. Dia akan menyadari bahwa berurusan dengan hubungan harus tegas. Bukan kebalikannya. Dan bukan dengan cara persahabatan. Bibi, hidup kita bisa saja terbalik. Tapi sebagai ibu mertua, menantu, istri dan keluarga, dan di atas segalanya, aku hanya mau bilang, kami akan terus berusaha sebagai teman. Aku sama sekali tidak takut dengan ancaman Bibi, Nenek. Aku akan dengan berani menghadapinya. Dan aku memiliki kalian berdua di sisiku. Rubahlah suasana hati Nenek sekarang. Ahem. Laksmi, kami juga ingin tahu apa yang kau baca di ponselmu itu yang membuatmu senyum-senyum. Ibu, tidak ada apa-apa. Fardan mengirimku pesan. Syukurlah akhir-akhir ini dia romantis. Ya, kenapa tidak? Dia itu kan suamimu, jadi dia berhak menjadi romantis denganmu kapanpun dia mau. Iya Ibu, kau benar. Dia itu seorang suami, jadi berhak menjadi romantis kan? Iya kan? Sebenarnya, oh ya, aku harus mencuci tanganku dulu. Iya, cuci yang benar ya Ibu. Sana, cucilah tanganmu. Ayo. Satu-satunya doaku adalah semoga persahabatan Aksat dan Gudan segera berkembang menjadi cinta, itu saja. Nenek, aku punya ide. Ide apa? Iya, lihat ya. Ibu adalah teman kita kan? Iya, benar. Karena kita berteman dengannya, maka kita harus membantunya, iya kan? Bagaimana cara membantunya? Kita harus membantu EJ dan Ibu untuk hubungan mereka. Bagaimana bisa? Mereka tidak pernah membahas hal ini. Kalau kita mengatakan sesuatu, mereka tidak akan mendengarkan kita. Itulah kenapa rencanamu akan gagal sebelum dijalankan olehmu. Nenek, rencana akan gagal hanya kalau kita merencanakan sesuatu sejak awal. Maksudmu apa? Begini, kita akan merencanakan semuanya, tapi mereka akan mengira orang lain yang melakukannya. Nenek, aku butuh bantuan Nenek untuk merencanakan kencan romantis pertama Ibu dan EJ.
apakah kau tertarik untuk berkencan dengan Ratu Kesalahan, Tuan Jindal, Gudan? Laksmi harus mengirim pesan atas nama Aksat untuk Gudan sekarang juga. Gudan, kau dan aku akan pergi kencan malam ini. Bersiaplah tepat jam 8 malam ini. EJ? Ibu? Iya? Hei, ada apa? Apa yang Ibu sembunyikan? Bukan apa-apa. Aku sedang mengemasi makan siang. Coba lihat sebentar. Ayo, Ibu sedang apa? Apa ini? Hei, Laksmi. Apa Ya ini? ampun, Laksmi, kembalikan. Ayo kejar aku. Kembalikan, Laksmi. Hei, tunggu, Laksmi. Kembalikan padaku. Kembalikan, Ibu. Laksmi, kau tidak bisa melakukan ini. Dulu. Dengar, Aku tunggu ingin dulu. tahu apa pesannya sampai Laksmi, membuatmu bingung kembalikan. begitu. Laksmi. Ayo, ambil ini. Cepat kembalikan. Berikan padaku. Waktu habis. Benarkah? Waktu habis. Tolong kembalikan. Biar aku baca dulu ya. Wow, kencan dengan EJ. Berarti ini kencan pertama Ibu setelah menikah. Boleh aku bilang sesuatu? EJ cukup romantis juga ya Ibu. Tapi aku tidak paham kenapa EJ mengirimmu pemberitahuan bukannya sebuah undangan. Maksudku bukannya bertanya tapi kenapa mengirimkan pesan, iya kan? Iya. Lupakan saja. Biar lupakanlah. Laksmi, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Iya, apa? Kau kan temanku, aku bisa memberitahumu. Sebenarnya aku cemas, aku ketakutan, Laksmi. Rasanya aneh sekali. Bagaimana aku bisa berkencan dengan Paman EJ? Rasanya itu tidak mungkin, kau tahu kan? Aku belum pernah. Aku sama sekali belum pernah berkencan sebelumnya dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi saat kencan nanti. Aku benar-benar tidak tahu. Boleh aku beritahu? Ada sesuatu yang tidak bisa aku mengerti tentang ini. Wanita pergi keluar dengan pacar atau suaminya untuk makan malam atau menonton film kan? Mengapa menyebutnya kencan? Aku bahkan tidak tahu apa arti kencan. Bagaimana aku akan pergi kencan ketika aku tidak tahu apa artinya? Aku tidak bisa pergi kan? Harusnya tidak. Iya, aku tidak bisa pergi kan? Beritahu aku. Apa yang harus kulakukan? Aku bingung sekali. Kenapa kau tidak bisa pergi? Apa alasannya? Lihat. Dia mengundangmu berkencan dengan begitu banyak cinta. Setidaknya dia sudah berusaha. Tapi wajahmu tidak senang seperti itu. Ibu dengar, hubungan yang kami jalani dengan Gudan berbeda. Kami hanya sebagai teman. Kalian itu pasangan yang sudah menikah. Baiklah, aku akui. Kalian selama ini menganggap hubungan itu hanya sebagai teman. Sekarang katakan padaku, kenapa dua teman tidak bisa berkencan? Asal kau tahu, saat aku masih muda, ayahmu sering mengajak aku berkencan. Kalau dia masih hidup, pasti akan mengajakku berkencan. Tapi nyatanya kau... Ibu, apa yang akan aku lakukan dengan Gudan saat berkencan nanti? Kalian akan lebih mengenal satu sama lain. Ya Tuhan. Laksmi, rasanya aneh sekali. Aku tidak bisa pergi kencan bersamanya. Hei, Ibu sudah hentikan. Diamlah. Kenapa Ibu takut? Ibu tidak perlu takut. Itu hanya EJ. Apa Ibu tidak kenal dia? Aku punya ide. Mana ponselmu? Jadi begini. Ambil ponsel ini dan kirim pesan ke EJ, ya? Pesan? Iya, pesan. Tidak, Ibu, biar tidak. kujelaskan. EJ mengajak Ibu untuk berkencan, bukan? Iya. Jadi Ibu harus membalasnya. Ibu harus mengirim pesan, ya? Ayo balas. Aku tidak bisa. Ibu harus mengatakan iya. Iya. Aku tidak bisa melakukannya. Iya. Ibu, ayo balas. Ketik, ayo. Tidak. Ibu harus melakukannya. Tidak. Tidak usah pikirkan ibumu ini. Pergilah bersama dengan istrimu. Ayolah Aksat, jangan buang waktu lagi. Kau harus menerima undangan darinya. Sebentar, Bu. Iya. Mengapa Gudan mengirimku pesan iya?
Aku rasa dia pasti lupa menambahkan tanda tanya. Mungkin dia ingin tahu apa jawabanmu. Apa yang salah dengan itu? Kenapa kau masih ragu, Aksat? Cobalah memahami emosi dan juga perasaannya, Aksat. Kau jawab saja iya. Ibu. Tidak. Iya. 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 Padahal kami punya restoran besar. Dan banyak orang yang bekerja di restoran itu. Dan di rumah ini kami punya banyak pelayan. Tapi lihatlah, Bibi Santi malah suka menggunakan bumbu buatan sendiri. Dan dia ingin para menantu yang menggilingnya. Jika ini terus berlanjut, aku akan berakhir dengan kerja keras sampai mati di sini. Durga, aku berpikir kalau... Tunggu sebentar. Aku tidak punya waktu sekarang, Kishore. Kita akan bicara nanti. Ramesh, kemarilah. Belikan dupa kayu cendana dari pasar. Bibi Santi menginginkannya. Dan masih ada lagi. Durga, aku ingin bicara. Sebentar. Apakah sudah jelas? Dupa kayu cendana, bunga. Oh ya, bawakan bunga yang baru dipetik untuk orang doa. Jangan ada yang dilupakan ya. Ayo, sana pergi. Durga, aku ingin bicara sebentar denganmu. Apa kau begitu sibuk sehingga kau tidak punya waktu untuk bicara denganku? Tunggu dulu. Menurutmu apa yang aku lakukan di sini? Hah? Kau pikir aku punya banyak waktu di rumah untuk pesta atau bersantai-santai? Kau pikir aku terus tidur sepanjang hari? Kau lihat kan aku punya banyak pekerjaan yang harus kulakukan. Aku tidak punya waktu untuk diriku. Kau tidak pernah punya waktu untukku, Durga. Kau benar, Kishore. Karena aku diberikan banyak pekerjaan saat ini. Kishore, jangan merasa buruk dengan apa yang dikatakan Durga. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, itu sebabnya dia marah. Dan kau tahu kan, selama ini Durga yang mengurus Bibi Santi serta mengurus keluarga kita. Kau hanya sibuk dengan pekerjaan kantormu selama ini. Tapi rumah ini juga sama layaknya kantor. Sekarang berhentilah mengeluh seperti suami yang pemarah dan cobalah untuk berteman dengan Durga mulai sekarang. Kemudian perhatikan bagaimana keajaiban bisa bekerja. Aku pernah mengalaminya. Kau benar sekali. Ibu dari mana? Aku mencarimu ke seluruh rumah. Ibu, kau harus pergi kencan. Kau bisa terlambat. Ayo cepat. Perutku sakit. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa melakukannya. Kau harus melakukannya. Aku akan membantumu. Kau tahu, kalau Eje membenci orang yang terlambat. Jadi, ayo cepatlah. Ayo ibu, aku akan ke kamarmu. Ayo cepat. Ibu, tolong bantu aku dengan ini. Yang mana yang harus aku pakai? Aku sedikit bingung. Bingung? Aksat, sekarang aku yang bingung melihat kemeja ini. Warnanya sama-sama hitam. Aku tahu keduanya hitam, Bu, tapi warnanya berbeda. Lihat dengan benar. Tapi nak, ini tetap saja berwarna hitam. Rasanya tidak pantas. Sebaiknya kau putuskan saja sendiri. Aku tidak paham. Bahkan aku juga tak bisa memutuskan. Seperti apa generasi sekarang ini. Aku rasa Gudan tidak suka hitam. Atau mungkin dia menyukainya. Ibu, kau harus membantuku. Ibu suruh aku kencan kan? Tolong bantu aku, Bu. Dengar sayang, kau akan berkencan dengan istrimu, bukan pergi ke pemakaman. Pakailah baju yang berwarna cerah. Kalau kau memakai warna yang cerah, maka hidup seseorang akan lebih berwarna. Bu, kau tahu kan aku tidak suka memakai baju berwarna cerah. Aku tidak memakai semua itu. Ya ampun Aksat, terkadang perubahan menjadi bagian penting dalam hidup seseorang. Kalau kau mengenakan kemeja pilihan Gudan, dia pasti akan senang. Anakku telah mengambil langkah pertama dalam menjalani cintanya. Aku berharap sesuatu yang luar biasa terjadi. Dan mereka akan semakin dekat satu dengan yang lainnya. Ya Tuhan, aku harus pergi kencan sementara aku tidak tahu apa-apa tentang style sekarang.
Oh, bagaimana ini? Apa yang harus kupakai? Aku sangat bingung, aku tidak mengerti apapun. Tapi kenapa aku sangat stres? Ini kan hanya kencan. Apa yang dilakukan pasangan saat berkencan? Makan dan bicara? Aku melakukan itu tiap hari. Jadi tidak perlu merasa khawatir soal ini. Ya, Paman Eji juga temanku. Ibu? Ibu? Astaga! Katakan, apa ibu sudah memutuskan hadiah apa yang akan diberikan pada EJ? Hadiah? Hadiah apa? Iya, hadiah. Ibu tidak mau pergi dengan tangan kosong, Iya. kan? Tidak, maksudku kenapa aku pergi dengan tangan kosong? Ibu, EJ mengatur kencan yang indah untuk kalian berdua. Jadi kita sebut apa? Kencan spesial. Apa kau tidak akan membuatnya spesial? Iya, aku harus membuatnya merasa spesial. Ya, tepat. Aku tidak bisa memutuskan gaun dan perhiasan mana yang harus kupakai. Sekarang aku harus membelikannya hadiah untuk membuatnya merasa spesial juga. Ya ampun, kau kelihatan sangat tampan. Dan kelihatan jauh lebih muda, Gudan pasti senang denganmu. Aku mau tanya, apa kau membelikan dia hadiah? Dengar, Bu. Kencan, hadiah, generasi muda tergila-gila pada hal semacam ini. Aku tidak percaya semua ini. Oke, baiklah. Terserah kau saja. Aku memikirkannya karena Gudan itu berasal dari generasi muda. Aku yakin dia menyukai semua ini. Tapi kalau kau tidak mau memberinya hadiah, ya tidak apa-apa. Apa yang telah aku lakukan? Apakah kau menyukainya? Apa ini untukku? Aku sangat menyukainya, terima kasih. Inilah yang ingin kukatakan padamu, Durga. Terima kasih untuk Gudan. Dia membuatku sadar bahwa seorang suami harus menjadi sahabat bagi istrinya. Aku mengerti. Jadi Gudan juga berhasil membujukmu untuk mempercayai apa yang dia yakini. Dengar ya, jika kau membutuhkan bantuan atau ide Gudan untuk membuatku merasa istimewa, aku tidak akan membutuhkan hadiahmu. Meskipun dia orang yang membosankan, dia membuat persiapan yang sangat bagus. Aku tidak percaya Paman Eji melakukan ini. बेशक
Pertama kau. Kau... Kau duluan. Aku persilahkan. Kau duluan. Terima kasih. Boleh aku buka? Buku. Siapa yang memberikan hadiah buku Sat Kencan? Artinya kau tidak menyukainya. Aku pikir kalau aku membelikan hadiah pilihanku, kau akan menganggapnya kekanak-kanakan. Dan begitulah beberapa orang kan menyukai musik, sementara yang lainnya menyukai tarian. Apa kau tidak suka membaca? Jadi aku pikir orang-orang dari generasimu gemar membaca. Beberapa orang membaca buku saat berkencan. Kau mengejek usiaku. Tidak, aku tidak bermaksud mengejek. Aku hanya... Oh ya, dengarkan ya, lupakan tentang aku. Hadiah apa yang kau bawa untukku? Kau mengejek pilihanku, coba aku lihat. Apa kau sendiri tahu sebenarnya bagaimana selera aku? Apa kau menantangku? Ini bukan tantangan. Jangan saling menantang hari ini. Tunjukkan saja hadiahnya. Bagaimana ini bisa terjadi, Durga? Dia ingin membunuhku. Dia ingin membunuhku. Siapa? Orang itu adalah Gudan.